Baik, kita boleh baca bergantian. Mungkin saya, lalu Nicholas, baru nanti Kamaria ya. Kita baca dari judulnya, yaitu Hidup oleh Iman. Ya, kita baca bergantian. Mungkin satu orang boleh 1-2 kalimat, tidak apa-apa ya. Baik, kita mulai. Waktu kegembiraan makin lama makin pendek. Waktu kekeringan makin lama makin panjang. Kepekatan kegembiraan makin lama makin berkurang. Kepekatan kekeringan makin lama makin bertambah. Akhirnya, pada suatu hari keduanya menjadi seperti aliran air yang bergabung menjadi satu. Gembira atau kering, seolah tidak ada bedanya lagi bagi Anda. Ya. Bisa? Siapa nih? Niko bisa? Oke. Dengan kata lain, Anda dapat menempuh kehidupan yang paling menggembirakan dalam situasi yang paling kering, dan dapat menempuh kehidupan yang paling kering dalam situasi yang paling menggembirakan. Perkataan ini seolah bertentangan, tapi memang demikianlah dalam kehidupan rohani. Amin. Allah akan memimpin kita masuk ke dalam dunia hidup oleh iman. Banyak orang yang secara hebat condong kepada kehidupan perasaan, akibatnya begitu tidak ada perasaan gembira, segalanya ikut gelap. Ya. Ketika Allah membawa Anda keluar dari perasaan, Anda akan nampak bahwa perasaan gembira tidak dapat mempengaruhi Anda. Perasaan yang kering juga tidak dapat mempengaruhi Anda. Kalau kita hidup oleh iman, kita tidak akan terpengaruh oleh perasaan. Kita bukannya manusia kayu. Kita mempunyai perasaan gembira dan kering. Tapi semua perasaan luaran itu tidak dapat mempengaruhi batin kita. Ketika kita dapat mengendalikan perasaan luar ini, kita dapat menikmati kegembiraan dalam Tuhan yang batini. Kegembiraan ini sungguh dalam dan tak tergoyahkan. Nah, saudara-saudari, Anda harus tahu bahwa kehidupan perasaan itu tidak dapat diandalkan. Yang berubah adalah perasaan Anda, bukan motivasi Anda. Karena itu, jangan pedulikan perasaan Anda. Misalnya Anda baca Alkitab, tidak terasa berselera, berdoa, tidak dapat berdoa yang baik, kerja terasa tidak bertenaga. Semuanya tidak menggembirakan seperti dulu. Lalu Anda mungkin mengira bahwa Anda telah jatuh. Tetapi kami bertanya kepada Anda, bagaimana dengan motivasi Anda? Kalau motivasi Anda telah berubah, kami tidak dapat berkata apa-apa lagi. Anda memang telah jatuh. Kalau motivasi Anda tidak berubah, Anda tidak jatuh. Ya, amin ya. Ya, masuk ya suara saya. Ya, masuk, Pak. Oke. Kalau tekad Anda terhadap Allah masih ada, asalkan Anda hidup oleh iman, sudahlah baik. Jangan hiraukan perasaan Anda. Anda merasa tidak senang membaca kitab, tidak selera, semua itu tidak mengapa. Yang penting adalah apakah Anda memiliki hati untuk membaca? Ada berdoa 3-5 kalimat tak berselera. Ini juga tidak mengapa. Yang penting apakah Anda mau berdoa? Kalau Anda tidak mau berdoa, mengapa Anda berlutut? Anda merasa berdoa dengan baik atau tidak, itu satu masalah. Anda mau atau tidak berdoa, itu masalah lain lagi. Anda bersaksi kepada orang lain, berkata beberapa patah kata, terasa kurang enak, jangan hiraukan itu. Anda cukup bertanya pada hati Anda, mau atau tidak bersaksi. Adakah hati untuk bersaksi telah mengalami perubahan? Adakah Anda mengasihi dunia? Berubahkah hati Anda yang mengasihi Allah? Kalau motivasi Anda tidak ada perubahan, bagaimanapun perasaan Anda, itu tidak mengapa. Oke, sebentar. Ya. Saudara-saudari, ingatlah hal baik-baik. Yang disebut kehidupan naik turun adalah kehidupan di aspek perasaan. Karena sesungguhnya dalam Anda, kalau tinggi tetap tinggi, kalau rendah tetap rendah, bukan seperti ombak yang menanda tinggi dan menanda rendah. Oke, garis bawahi dulu. Kejatuhan yang sesungguhnya adalah dikarenakan di dalam Anda telah berubah. Motivasi Anda telah berubah.
Begitu motivasi Anda berubah, Anda segera jatuh dan benar-benar gagal. Anda berdiri, ya berdiri. Kalau tidak berdiri, ya tidak berdiri. Sama sekali bukan seperti apa yang umum dikatakan sebagai kehidupan bergelombang, naik turun. Allah mau supaya kita belajar hidup oleh iman. Orang benar tidak hidup oleh perasaan. Perasaan tidak dapat membuat Anda mendapatkan sesuatu. Ada orang Kristen yang mungkin mengalami latihan dari Tuhan sampai 10-20 kali. Allah mau supaya ia tidak menggunakan kekuatan perasaannya. Allah membuat kepekatan kekeringan makin pekat dan waktu makin panjang agar dia dapat mencapai satu tahap hidup oleh iman. Amin. Atas orang yang tidak beroleh selamat, kita tidak perlu membicarakannya. Kalau sudah beroleh selamat, pasti pengalamannya akan kekeringan makin panjang dan waktu kegembiraannya makin pendek. Banyak orang Kristen yang selalu menempuh kehidupan yang kering. Dalam satu tahun hanya 5 hari yang gembira. Amin. Oke. Ada pula ya? Ya. Ada pula yang menempuh 3-5 tahun hanya merasakan kekeringan sama sekali, tidak ada perasaan gembira. Semua itu adalah untuk melatihnya agar ia nampak bahwa kekuatan perasaannya tidak berguna dan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amin. Kebenaran berubah menjadi pengalaman sejati. Hidup oleh iman adalah prinsip kehidupan orang Kristen. Allah harus memimpin kita keluar dari perasaan dan masuk ke dalam hidup oleh iman. Allah mau supaya kita mendapatkan kebenarannya, tetapi Allah tidak mau kita mendapatkannya dalam perasaan. Kita harus mendapatkannya dalam iman. Amin. Dalam proses mendapatkan kebenaran, Allah akan membawa kita ke dalam hidup oleh iman. Banyak orang Kristen menghadapi satu kesulitan besar dalam pengalaman rohani, yaitu adanya sebutan pengalaman naik turun yang tidak mudah dibereskan. Misalnya baru saja mendengar satu kebenaran baru, perasaannya sangat senang. Siapa tahu 2-3 hari kemudian atau 2 bulan kemudian kebenaran itu seolah-olah telah hilang. Apa yang didapat dahulu seolah tidak bersisa sedikit pun. Ini menjadi kesulitan besar bagi mereka. Karena itu banyak saudara-saudari bertanya, bagaimana sebenarnya proses pengalaman rohani, bagaimana cara majunya kerohanian itu. Amin. Secara praktis, misalnya Anda mendengar satu kebenaran baru. Bagaimana mengatasi temperamen Anda menang terhadap emosi Anda? Amin. Setelah Anda mendengar kebenaran dalam Roma 6 ayat 6, mengetahui bahwa manusia lama Anda telah disalibkan bersama Tuhan, supaya tubuh dosa Anda hilang kuasanya, Anda tidak lagi menjadi hamba dosa. Anda sungguh gembira. Pulang ke rumah dan Anda berkata, mulai hari ini aku tidak akan marah lagi. Aku telah mendapatkan satu kebenaran dalam kemenangan. Anda seolah telah mendaki ke puncak gunung. Anda merasa bahwa Anda mengalami pengalaman yang membumbung tinggi. Dapatkah pengalaman ini bertahan lama? Tidak dapat. Mana ya? Ini beberapa hari kemudian. Beberapa hari kemudian temperamen Anda muncul lagi. Kalau Anda seorang suami, mungkin begitu pulang ke rumah dan melihat apa-apa yang dikerjakan oleh istri ini tidak benar. Itu salah. Pertama dan kedua kali Anda tidak marah, tetapi akhirnya Anda tidak tahan lagi. Amin. Anda tidak mengerti mengapa demikian. Anda mengira dengan mengerti kebenaran pada waktu lalu, itu dapat membuat Anda selamanya tidak marah lagi. Tapi ternyata sekarang marah lagi. Lalu apakah kebenaran ini tidak dapat diandalkan? Saat ini Anda seperti sebuah perahu yang ditabrak oleh keadaan Anda sendiri, sehingga berlubang, kebenaran bocor keluar dari Anda. Kemudian ya Kak ya? Ya. Kemudian sekali lagi Anda mohon Allah menggenapkan perkataannya atas diri Anda dan Anda menang lagi. Pada kesempatan lain kembali Anda menemui perkara yang membuat Anda gelisah. Anda sabar dan sabar, akhirnya tidak tahan lagi, kembali Anda gagal. Ya.
Anda sungguh tidak mengerti mengapa kebenaran yang sangat menggembirakan itu hari ini telah bocor habis. Kalau pencobaan demikian makin dalam, Anda akan mengira firman dalam Roma 6:6 tidak berguna terhadap Anda dan Anda akan putus asa. Amin. Saat ini setitik terang pun tidak ada. Semuanya gelap. Ketika Anda berdiri di puncak gunung, Anda dapat mengatakan kebenaran satu demi satu. Tapi hari ini kebenaran-kebenaran itu terhadap Anda seperti buluh, bergoyang-goyang, tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Sebenarnya apa yang terjadi? Seolah-olah Anda turun dari puncak gunung dan masuk ke dalam gua yang gelap gulita. Masalah sebenarnya demikian. Ketika Anda merasa memiliki pengalaman puncak gunung, Allah lalu membawa Anda turun, menaruh Anda dalam suatu keadaan yang gelap, sepertinya Anda masuk ke dalam suatu gua. Tunggulah sejenak, Allah akan memimpin Anda keluar dari gua itu, dan kembali Anda akan merasa seperti berada di puncak gunung lainnya. Anda memiliki kegembiraan di puncak gunung lagi. Mana ya? Hukum. Hukum setiap langkah kemajuan rohani selalu dimulai dari puncak gunung dan turun ke dalam gua. Kemudian dari dalam gua kembali ke puncak gunung. Amin. Oke. Jadi pembacaan kita sampai di sini ya, sampai paragraf 3. Saya akan dilanjutkan lagi. Nah, puji Tuhan ya. Jadi mungkin saya akan mulai dulu membagikan apa yang saya dapatkan. Tadi kita melihat bahwa ada dua topik, yaitu pertama hidup oleh iman, ya. Kemudian kebenaran berubah menjadi pengalaman sejati. Nah kan Roma pasal 6 ayat 6 itu bilang bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, jadi hari ini ya Niko, Maria dan saya juga kita adalah orang-orang yang sebenarnya telah kehilangan kekuatan dosa. Namun mengapa dalam keseharian tadi yang kita baca masih banyak orang yang kalah atau tidak lagi tinggal dalam kebenaran. Nah, ini semua karena apa? Sebenarnya Allah ingin melatih kita, ya. Sangat berhubungan dengan poin yang kemarin, ya. Kalau kita lihat di dalam poin yang kedua di judul ini yang berkata bahwa kita harus memiliki satu pandangan yang jelas bahwa tekad kita harus terus dilatih, ya. Karena memang Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu terjadi supaya kita bisa melihat bahwa hanya Allah yang patut untuk disandari. Ya, daging kita, diri saya, ya, manusianya saya tidak bisa disandari. Nah, maka tadi ada perkataan yang bagus ya di sini dibilang, kalau kita nggak ada kekuatan untuk baca kitab, untuk berdoa, yang penting apa? Mau nggak kita baca kitab? Mau nggak kita berdoa? Ya kan? Kalau kita mau, pasti ada jalan. Tapi kalau sampai hari ini, saya misalnya, aduh, nggak ada kekuatan lah baca kitab, tapi nggak ada kemauan juga. Ya, ini artinya apa? Kita nggak hidup oleh iman, tapi hidup berdasarkan pikiran, berdasarkan perasaan. Sehingga ketika ada masalah datang, ya tadi dibilang, kita seperti buluh, ya kita bergoyang sana sini. Ya, kita jadi cari pelarian ke tempat yang lain, hiburan, ya, dan sebagainya. Nah, maka sore ini kita mengucap syukur ada firman yang demikian. Ya, sehingga kita perlu hidup berdasarkan iman dan tidak lagi berdasarkan perasaan. Ya, sehingga kebenaran-kebenaran yang kita baca setiap hari, kan baca pribadi ya, perjanjian lama, perjanjian baru, nah, kitab itu hidup, ya kan? Karena kitab adalah diri Allah sendiri dan itu menjadi pengalaman yang sejati tadi dibilangnya. Sehingga bagaimanapun kondisi, situasi, ya saya, ya Niko, Maria juga teman-teman yang lainnya, ya kita masing-masing memiliki masalah, masing-masing mempunyai problemnya sendiri. Tapi apakah kita mau maju ya dalam pengalaman rohani? Kalau mau, mari kita andalkan Kristus. Amin. Ini yang saya dapatkan, yang saya bisa layan secara singkat dari Kak Maria atau Niko. Ada yang mau ditambahkan? Amin. Aku juga menikmati tadi dikatakan bahwa kehidupan kita itu harus hidup berdasarkan iman ya. Sedangkan iman ini berasal dari firman ya. Tadi juga cukup baik gitu.
Kadang kita ketemu firman, kita percaya, tapi ketika kita ketemu masalah, kayaknya firmannya salah deh, perasaannya yang benar. Tapi di sini cukup baik gitu. Sebenarnya yang benar itu harusnya firman ya, bukan perasaan kita, juga bukan situasi kita gitu. Tapi kadang si iblis tuh pintar banget gitu, ngebuat kita tuh ragu akan firman dan percaya sama perasaan kita gitu. Jadi misalnya aku juga semakin nampak ya bahwa hidup oleh iman ini tergantung kepada seberapa banyak firman yang ada di dalam aku gitu. Kalau misalnya firmannya sedikit, kalau firmannya ini kurang kurang menjadi kehidupan aku, pasti aku menjadi orang yang percaya aja gitu sama perasaan gitu. Jadi apa-apa tuh ngandalin perasaan, apa-apa tuh ngandalin pikiran gitu, bukan ngandelin firman gitu. Jadi hari ini aku juga terkesan ya, ketika kita mendapatkan firman itu menjadi iman, dan sebenarnya firman yang menjadi iman ini bisa membawa kita tuh menang dalam kondisi kita hari ini gitu. Jadi ya hari ini aku nggak mau menjadi orang Kristen yang cuman tahu gitu, tapi di dalam kehidupan sehari-hari juga bisa mengalami firman menjadi iman itu sendiri sih. Tadi aku juga terkesan bahwa sebenarnya Tuhan juga aturin segala hal itu untuk membawa kita tuh mencapai satu tahap kehidupan, yaitu hidup oleh iman gitu. Jadi mungkin ketika kita beroleh selamat, tanda kutip masalahnya sedikit ya, atau nggak terlalu dalam gitu, tapi makin kesini makin nikmatin Tuhan, sebenarnya Allah itu membawa kita tuh kepada satu pengalaman terhadap firman itu gitu, sehingga kita itu belajar menjadi orang yang hidup oleh iman gitu. Jadi ya puji Tuhan hari ini baca buku ini juga kembali menguatkan aku gitu. Semoga aku menjadi orang yang hidup oleh iman. Amin. Ya. Puji Tuhan, thank you buat sharingnya juga, Kak Renard sama Kak Maria. Aku juga selain diberkati dari bacaan kita, juga dilengkapi juga dari sharing dari kakak semuanya. Emang ini tuh apa ya, kayak semacam penyakit lah, atau penyakit bagaimana ya, atau semua orang mengalami ini gitu ya. Dan bagaimana kita jatuh bangun dalam pelayanan, jatuh bangun dalam kehidupan kekudusan kita. Dan kalau aku pribadi sih, terkadang tuh aku sering tuh kayak perfeksionis gitu, atau terlalu masang target yang kejauhan gitu. Jadi mesti sempurna semuanya, mesti mencapai target itu. Tapi begitu udah kita gagal tengah jalan, atau misalnya kita kurang sedikit gitu, kayak udah malas lagi buat lanjutin gitu ya. Misalkan itu ya, misalkan dalam baca Alkitab bolong sehari, udah jadi kayak malas gitu ya. Terus juga kalau misalkan dalam doa juga ya, tadi pokoknya yang tadi kita baca tuh benar-benar yang aku alami juga sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan hari ini Tuhan lewat karya hambanya ini mengingatkan kita kembali kalau sebenarnya ya kita tuh hanya berdasarkan perasaan kita aja gitu. Yang tuh nggak mau kita hidup atas perasaan aja, tapi hidup oleh iman. Iman itu berbicara soal kita tuh ya percaya pada apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita gitu. Kemenangan yang sudah Dia sediakan buat kita, dan kita tinggal menghidupi kemenangan yang sudah Tuhan berikan itu. Dan ya emang seringkali tipu muslihat iblis ya, yang selalu buat kita merasa gagal, merasa kita itu nggak bisa bangkit. Ya tapi itulah pentingnya kita hidup oleh iman. Nah, hidup oleh iman itu yang membuat kita justru semakin optimis gitu, dan semakin bergairah kembali untuk semangat gitu. Dan aku jadi ingat ada yang bilang Tuhan gak nuntut kita buat sukses gitu, tapi Tuhan nuntut kita untuk setia. Ya apapun yang tantangan kita, ya bela kita setia gitu, untuk mengiring Tuhan. Hidup oleh iman. Itu sih yang aku nikmati. Thank you. Amin. Tuhan, terima kasih, Ko. Jadi kita semua kalau disusun tadi sudah menjadi satu puzzle ya. Kita melihat bagaimana Tuhan karyanya kepada kita, juga Dia membimbing kita meskipun dalam situasi apapun. Oke, kalau begitu kita sampai di sini ya. Jadi pembacanya nanti besok ada lagi, kita akan baca demikian sampai tanggal 17 ya. Nanti setelah itu selesai, karena ini adalah satu rangkaian dari bacaan Kefas ya.